Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Habib Rahman, NIM 50118120, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN STS Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ekonometrika. Yang pertama adalah transformasi data. Transformasi data adalah upaya untuk dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi yang mendasari analisis ragam. Jenis transformasi data bisa dilihat: transformasi square root atau akar, transformasi logaritma, transformasi arsin, transformasi kuadrat, transformasi pangkat 3, transformasi kebalikan, transformasi kebalikan akar, transformasi kebalikan kuadrat, transformasi kebalikan pangkat 3, transformasi balik skor. Transformasi akar. Transformasi jenis ini disebut juga dengan istilah transformasi akar kuadrat. Transformasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam. Dengan kata lain, transformasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Kalau X adalah data asli Anda, maka X dalam kurung X aksen adalah data hasil transformasi Anda. Jika X sama dengan X, apabila data asli Anda menunjukkan sebesaran nilai antara 0 sampai 10, maka Anda digunakan transformasi akar X tambah 0,5. Dan apabila nilai ragam data Anda lebih kecil, digunakan transformasi akar X tambah 1. Transformasi akar ini dapat juga digunakan untuk transformasi presentasi apabila nilainya antara 0 sampai 30%. Jika kebanyakan nilainya adalah kecil, khususnya jika ada nilai 0, maka digunakan transformasi akar X tambah 0,5 daripada akar X. Rumus transformasi akar. Rumus Excel transformasi akar adalah SQRT buka kurung data asli tambah 0,5. Apabila data asli Anda ada sel A4, maka rumusnya sama dengan SQRT buka kurung A4 tambah 0,5. Contoh penggunaan transformasi akar. Contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data hasil pengamatan dari percobaan pengobatan bakteri Salmonella dengan 4 jenis antibiotik. Hasil percobaan berupa banyak bakteri yang mati seperti pada tabel berikut bisa dilihat. Hasil pengujian terhadap data asli di atas menunjukkan nilai F hitung 19,407. Kemudian dilakukan transformasi akar dengan rumus akar X tambah 0,5. Hal ini karena sebaran data tersebut kurang dari 10. Misalnya, untuk data perlakuan A kelompok I, X sama dengan 2, maka hasil transformasinya adalah akar 2 tambah 0,5 sama dengan 3,5 sama dengan 1,581, dan selanjutnya hingga data pada perlakuan D kelompok 4. Berikut ini adalah hasil transformasi dari data asli. Bisa dilihat di tabel. Pembedaan data. Data turunan waktu.
merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. Maka kita dapat melihat contoh data time series pada data harga saham, data ekspor, data nilai tukar, data produksi, dan data lain-lain sebagainya. Jika kita amati masing-masing data tersebut terkait dengan waktu, dan jika berurutan, misalnya data produksi minyak sawit dari tahun 2000 hingga 2009, data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai 2006, dan nilai-nilai lain. Dengan demikian, maka akan sangat mudah untuk mengenali jenis data ini. Data time series juga sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang, karena diyakini pola perubahan dan runtun waktu periode masa lampau akan kembali terulang pada masa kini. Data time series juga biasanya bergantung pada lag atau selisih. Katakanlah pada beberapa kasus, misalnya produksi dunia komunitas kopi pada tahun sebelumnya akan mempengaruhi harga kopi dunia pada tahun berikutnya. Dengan demikian, maka akan diperlukan data lag produksi kopi, data aktual harga kopi. Tabel berikut ini akan memperjelas konsep lag yang mempengaruhi data time series. Bisa dilihat. Data silang. Data silang terdiri dari beberapa objek data pada waktu, misalnya pada suatu restoran akan terdiri dari penjualan, data pembelian bahan baku, data jumlah karyawan, dan data-data relevan lainnya. Ilustrasi seperti pada tabel di bawah ini. Berikut data panel adalah data yang menggabungkan antara data turunan waktu dan data silang. Karena itu, data panel akan memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu. Contoh data panel dapat dilihat pada tabel berikut. Skala dan unit pengukuran. Skala unit pengukuran, skala yang paling lemah atau rendah. Di antara skala pengukuran yang ada, skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang suatu dengan yang lainnya berdasarkan nama. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklarifikasi objek individual atau kelompok dalam bentuk kategori, tanpa memiliki nilai instrik dan nilai arti apapun. Kita bisa mengatakan perempuan 2 kali dari laki-laki. Kita bisa saja mengkode laki-laki menjadi 2 dan perempuan dengan kode 1, atau bilangan apapun asal kodenya berbeda antara laki-laki dan perempuan, misal lagi atau agama. Untuk bisa mengkode 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha, dan sebagai berikut. Kita bisa menukar angka. Berikut contoh tabel. Ordinal. Yang kedua, ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal, sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Misal, tingkat kepuasan seseorang produk terhadap produk bisa kita beri angka dengan 5 sangat puas, 4 puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 tidak puas. Atau misal dengan suatu lomba pemenang diberi peringkat 1, 2, 3 dan sebagainya. Interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik yaitu
berupa adanya interval, dan dengan demikian skala interval sudah memiliki nilai string, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Misal pada pengukuran suhu, kalau ada 3 daerah dengan suhu badan, daerah A sama dengan 10 derajat, daerah B sama dengan 50 derajat, dan daerah C 20 derajat, kita bisa mengatakan tak